kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Kompatibilitas Islam dengan Dunia Modern. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu apa itu kompatibilitas. Secara etimologi, kompatibel berarti mampu bekerja secara selaras dan serasi. Sedangkan eh, secara terminologi, kompatibilitas berarti kesesuaian atau kecocokan antara dua hal. Dalam hal ini antara Islam dan modernitas. Lalu, apakah Islam dan modern bisa selaras? Jawabannya bisa, asalkan dipahami dengan cara yang tepat. Islam memang memiliki prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual yang kuat, sementara modernitas hadir dengan semangat rasionalitas, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Keduanya tidak harus saling menolak. Justru Islam bisa menjadi penuntun moral bagi modernitas agar tidak lepas dari nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Selanjutnya, Islam sebagai dogma. Islam sebagai dogma atau ajaran pokok memiliki struktur yang jelas. Pertama, eh, sistem keyakinan atau rukun Islam. Ya, yang kedua adalah ritual keagamaan, kayak ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia dan alam dengan manusia. Terus yang keempat adalah aturan-aturan kewajiban, hak, dan larangan. Yang kelima adalah wajib ditaati dan dijalankan. Dan yang keenam adalah tidak boleh dikritisi atau dipertanyakan. Ini Islam sebagai menurut Amin Abdullah. Yang pertama adalah Hadarat al-Nas. Hadarat al-Nas yaitu warisan teks seperti Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah Hadarat al-Falsafah. Ini adalah filsafat Islam yang mengembangkan rasionalitas dan pemikiran logis. Yang ketiga adalah Hadarat al-Ilm atau ilmu pengetahuan modern. Eh, yang keempat adalah Ulum ad-Din yaitu penafsiran. Yang kelima Al-Fikr al-Islami, pemikiran Islam. Dan yang terakhir adalah Dirasa Islamiyah atau kajian Islam. Kemudian ada implementasi Islam dalam pembelajaran. Pertama adalah kelas pemula. Di kelas pemula terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah informatif atau menambah wawasan. Kedua, konfirmatif atau penegasan dari ilmu lain. Tahap ini menegaskan bahwa ajaran Islam dapat diklarifikasi dan diperkuat oleh temuan atau teori dari ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga adalah korektif, yang berarti dikonfrontir atau diluruskan. Pada tahap ini, pembelajaran Islam berfungsi untuk meluruskan atau mengoreksi pandangan-pandangan ilmu modern yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Yang berarti Islam tetap menjadi tolak ukur moral dan spiritual bagi ilmu modern agar tidak lepas dari nilai kemanusiaan dan etika. Selanjutnya ada kelas lanjutan. Yang pertama, similarisasi atau menyamakan begitu saja. Pada tahap ini, konsep-konsep dalam Islam dan ilmu modern dipahami memiliki makna yang sejalan tanpa harus dibedakan terlalu tajam. Yang kedua, paralelisasi atau terkait. Tahap ini menekankan bahwa ajaran Islam dan teori ilmiah modern saling berhubungan dan dapat berjalan sejajar. Maknanya, fenomena ilmiah dapat memperjelas kebesaran Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, komplementatif atau saling mengisi dan memperkuat. Islam dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipertentangkan, tapi saling melengkapi. Dilanjutkan lagi, yang keempat itu adalah komparasi atau membandingkan. Islam dibandingkan dengan ilmu modern untuk menemukan titik temu dan perbedaan pandangan, yang berarti perbandingan ini menunjukkan bahwa Islam tetap relevan di tengah perkembangan ilmu modern. Contohnya adalah konsep motivasi Islam dan psikologi. Yang kelima itu adalah induktifikasi atau temuan-temuan empirik ilmiah yang dicarikan prinsip-prinsip ilmiah di dalam Al-Quran. Tahap ini berusaha menemukan dasar-dasar ilmiah dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, terakhir adalah verifikasi atau mengungkapkan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Tahap tertinggi ini di mana hasil penelitian modern justru memperkuat dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Kemudian ada diagram Islam sebagai praktek Muslim.
Piagam ini menunjukkan hubungan antara Islam sebagai ajaran dan praktik kehidupan umat Muslim. Pusatnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu dan nilai. Dari sini, Islam berinteraksi dengan tiga aspek penting, yaitu adalah warisan klasik, tuturat, budaya lokal, dan ilmu-ilmu modern. Warisan klasik mencerminkan pemikiran ulama terdahulu. Budaya lokal menunjukkan bagaimana Islam menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat, sedangkan ilmu modern menggambarkan keterbukaan Islam terhadap kemajuan. Yang kemudian ada teknik ilmuisasi Islam oleh Kunto Wijoyo. Penafsiran sosiokultural yang pertama adalah penafsiran sosiokultural yang melampaui penafsiran individual. Disebut juga dengan ijma penafsiran. Mengubah pola pikir dari subjektif ke objektif. Misalnya, zakat dari penyucian jiwa menjadi kesejahteraan sosial. Tiga, mengubah Islam normatif menjadi teoritis. Misalnya, konsep fuqara dan masakin yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Yang keempat, mengubah pemahaman dari ahistoris ke historis. Dan yang kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi empiris dan spesifik. Misal, Allah mengecam keuntungan hanya pada orang-orang kaya, diubah menjadi secara spesifik, menjadi Islam menentang monopoli dan oligopoli dalam ekonomi dan politik. Kemudian yang terakhir ada diagram yang menunjukkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari kedua inilah lahir berbagai produk ijtihad yang merupakan hasil pemikiran para sahabat dan ulama. Ijtihad ini dilakukan untuk menjawab persoalan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi hubungan ini menggambarkan bagaimana ajaran Islam terus berkembang dan bisa diterapkan sesuai konteks zaman tanpa meninggalkan dasar wahyu. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini kami studi kasus dengan wawancarai mahasiswa Teknik Kimia UNS angkatan 2025 dengan tiga pertanyaan. Dan yang pertanyaan pertama itu, bagaimana kamu melihat posisi Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi? Jawaban responden terhadap pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka merasa Islam masih tertinggal dalam hal teknologi dibandingkan dengan negara-negara non-Muslim. Tapi saat ini mulai ada perkembangan teknologi di negara-negara Islam. Kemudian di pertanyaan kedua adalah, dalam kehidupan kampus, adakah situasi di mana kamu merasa nilai Islam bertentangan dengan budaya modern? Jadi menurut para responden, nilai Islam kadang berbenturan dengan budaya modern di kampus, terutama dalam hal pergaulan, pakaian, dan kedisiplinan ibadah. Namun sikap pribadi dan kesadaran individu berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara keduanya. Yang terakhir adalah, apakah kamu merasa media sosial lebih banyak membawa manfaat atau tantangan bagi keimanan mahasiswa? Jadi menurut para responden, media sosial ini memiliki manfaat dan tantangan juga bagi keimanan mahasiswa, tergantung dengan bagaimana mahasiswa ini menggunakan media sosialnya. Kesimpulan, Islam merupakan agama yang kompatibel dengan modernitas, yang berarti dapat bekerja selaras dan serasi dengan perkembangan zaman. Modernitas membawa kemajuan ilmu, teknologi, dan rasionalitas, sedangkan Islam berperan untuk menuntun arah modernitas agar tidak terlepas dari etika, meskipun terdapat banyak tantangan yang menghalanginya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.